Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kinerja Komputer atau Masalah dan Solusinya. Nama kelompok Firda Artika Putri, Rizky Fadilah, Resi Susanti, dan Yeni Diana. Pengertian kinerja komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Elemen dari sistem komputer terdiri dari manusianya, perangkat lunak, set instruksi, dan perangkat keras. Faktor yang mempengaruhi kinerja komputer adalah yang pertama, banyaknya aplikasi di belakang sistem. Semakin banyak komputer kita dengan software, biasanya akan semakin memperlambat kinerja komputer. Meskipun mempengaruhi, ada yang relatif kecil dan ada yang besar. Penting untuk diketahui ketika menginstal software, cek apakah ada aplikasi yang senantiasa berjalan di belakang. Hal ini diketahui dengan program seperti Autorun. Yang kedua adalah malware, yang terdiri dari virus, worm, trojan, dan sebagainya. Ketika komputer kita terkena malware dan jenis virus, worm, tron, dan sejenisnya, sudah hampir dapat dipastikan bahwa kinerja komputer akan lambat. Virus akan sering menggunakan sumber daya komputer dan RAM atau CPU. Termasuk juga senantiasa memantau aktivitas komputer. Hal ini tentu sangat mempengaruhi terhadap kinerja aplikasi lainnya. Solusi untuk mencegah ini bagi pengguna Windows adalah menginstal antivirus dan tidak hanya berhenti di situ saja, tetapi rutin update antivirus tersebut. Jadwalnya paling tidak seminggu sekali jika komputer tidak online. Yang ketiga adalah RAM atau memori yang kurang memadai. Banyak sedikitnya jumlah RAM atau memori yang kita gunakan memang tidak bisa dibuat standar sama untuk satu komputer dengan komputer lain atau bahkan sistem operasi. Meskipun ketika akan menginstal Windows, ada spesifikasi minimal RAM, tetapi jenis aplikasi yang kita gunakan juga harus diperhitungkan. Untuk mengecek, buka saja Task Manager dan di bagian performance, periksa BF usage dan juga physical memory yang menunjukkan total memori fisik atau RAM dan tersedia. Yang keempat adalah keadaan hardware komputer yang kotor atau tidak terawat, jarang dibersihkan dari debu. Keadaan hardware komputer yang kotor juga dapat menyumbang sebagian besar masalah dalam komputer kita. Karena debu yang biasanya menempel pada hardware komputer adalah debu yang bersifat konduktif, dan hal tersebut juga dapat mengakibatkan konsleting pada peralatan komputer kita. Untuk itu, rajin-rajinlah membersihkan komputer minimal 6 bulan sekali agar menjaga komputer tetap bersih dan memiliki kinerja yang optimal. Lakukan kegiatan ini lebih sering bila komputer Anda bekerja pada area yang berdebu. Baiklah, selanjutnya permasalahan umum dan solusinya yang akan dijelaskan oleh Resi Susanti. Baik, terima kasih. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Yeni Diana. Di sini ada permasalahan umum dan solusinya. Yang pertama, permasalahan tombol
power tidak dapat menyala. Solusi pertama, jika komputer Anda tidak dapat dinyalakan, maka mulailah memeriksa kabel listrik untuk memastikan bahwa kabel itu terpasang dengan benar ke casing komputer bagian belakang dan stop kontak. Jadi di sini ada yang kedua, permasalahan aplikasi hang. Solusi yang pertama, paksa tutup aplikasi pada komputer PC. Anda dapat menekan sekaligus menahan bersamaan tombol Ctrl, Alt, Delete pada keyboard Anda untuk membuka text manager pada Mac dan tahan Command Option Exit kemudian aplikasi yang terkendala tersebut. Lalu klik End Text atau fork quit pada komputer Mac untuk menutup aplikasi. Dan yang solusi kedua, hidupkan ulang restart komputer. Jika Anda tidak dapat melakukan cara End Text di atas, maka reset komputer Anda. Dan yang ketiga, semua program komputer berjalan lambat. Jadi solusi pertama, jalan scanner antivirus. Kemungkinan komputer Anda terserang malware yang memperlambat kinerja aplikasi-aplikasi di komputer. Dan yang solusi kedua, komputer kemungkinan kekurangan kapasitas hard disk. Cobalah menghapus berkas-berkas atau aplikasi yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, tips mempercepat kinerja komputer yang akan dijelaskan oleh Rizky Fadila. Rizky Fadila dipersilahkan. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya ada tips mempercepat kinerja komputer. Yang pertama ada menambahkan kapasitas RAM dan hard disk. Kedua, menghapus file-file sampah di recycle bin. Dan yang ketiga, melakukan disk defragmenter. Untuk yang pertama, menambahkan kapasitas RAM hard disk. Proses multitasking yang berat menyebabkan kinerja perangkat berkurang. Menambahkan kapasitas RAM merupakan pilihan terbaik untuk mempercepat kinerja suatu komputer. Selain itu juga, jika hard disk dan komputer sudah hampir penuh, kinerja perangkat dalam melakukan baca tulis menjadi tidak optimal. Kita bisa memperbesar kapasitasnya, atau jika mempunyai dana lebih, jatuhkan pilihan untuk membeli SSD karena kemampuan baca tulisnya jauh lebih besar dari hard disk. Yang kedua, ada menghapus file-file sampah di recycle bin. File sampah di recycle bin merupakan salah satu penyebab melambatnya kinerja komputer. Jika file-file tersebut dipastikan sudah tidak dibutuhkan lagi, hapus secara permanen saja. Dan yang ketiga, ada melakukan disk defragmenter atau uninstall program yang tidak penting. Program yang tidak digunakan melakukan disk defragmenter. Fragmentasi pada data membuat hard disk bekerja lebih keras tentunya. Hal tersebut membuat performa komputer kita menurun. Kita bisa menggunakan disk defragmenter untuk menyusun ulang dan dengan cara klik kanan pada hard disk yang ingin di defragment, lalu pilih properties, kemudian pilih defragmenter now pada tab tools. Oke, yang selanjutnya ada memasang antivirus, terus menggunakan aplikasi e-booster, melakukan uninstall program yang tidak penting. Untuk yang memasang antivirus, keberadaan virus di komputer membuat CPU menjadi tinggi. Proses CPU menjadi tinggi, akibatnya proses-proses lain yang berjalan tidak mendapatkan resource untuk berjalan. Memasang antivirus yang mumpuni dapat mencegah hal tersebut untuk terjadi. Selanjutnya ada menggunakan aplikasi e-booster. Yang selanjutnya melakukan uninstall program yang tidak penting. Program yang tidak digunakan lagi akan mengisi ruang kosong penyimpanan pada hard disk. Kita bisa membersihkan untuk mengoptimalisasikan ruang kosong pada hard disk. Caranya,
uninstall program-program yang tidak penting atau aplikasi-aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi. Mungkin kalau untuk tips mempercepat hanya itu saja. Selanjutnya ada cek performa laptop Windows, yang mana dalam materi ini akan disampaikan oleh Firda. Kepada Firda saya persilahkan. Selanjutnya yaitu cara cek performa laptop pada Windows 10 atau 11. Yang pertama yaitu melalui Task Manager dengan cara tekan tombol Ctrl Alt Del secara bersamaan. Kemudian pilih Task Manager. Setelah Task Manager terbuka, silakan pilih tab Performance, maka performa laptop atau PC akan terlihat semuanya dengan jelas. Yang kedua yaitu melalui Resource Monitor. Tekan tombol Windows R pada keyboard, lalu ketik Resmon. Jika sudah, klik OK. Setelah jendela Resource Monitor terbuka, maka tampilan performa device akan langsung dapat dilihat. Baiklah, sekian. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.